Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak hebat MTS Negeri 2 Purbalingga? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi hari ini yang seharusnya disampaikan melalui tatap muka, namun karena berbagai macam pertimbangan, akhirnya materi disampaikan secara online ataupun daring, gitu ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai suhu, gitu ya. Tepatnya pengukuran suhu. Sebenarnya materi pengukuran suhu ini sudah pernah kalian dapatkan di SD bahkan begitu ya, dan pada kelas 7 pun sudah kalian dapatkan, namun pada hari ini akan saya perdalam kembali begitu ya. Untuk suhu tentunya ketika melakukan sebuah pengukuran terhadap suhu, maka ada sebuah alatnya adalah yang sudah kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari, namanya termometer, gitu ya. Nah, termometer ini memiliki berbagai macam skala. Tentunya skala-skala di sini adalah skala-skala yang sudah diketahui. Nanti ada juga materi mengenai skala yang tidak diketahui. Namun pada saat ini sekarang skala yang sudah diketahui itu ada yang namanya skala Celcius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit dan Kelvin. Tentunya masing-masing skala ini memiliki yang namanya titik tetap bawah dan titik tetap atas, gitu ya. Nah, ini harus dihafalkan. Kenapa? Karena pada soal terkadang titik tetap atas dan titik tetap bawahnya ini tidak diketahui, gitu ya. Jadi secara otomatis harus tahu berapa titik tetap atas dan berapa titik tetap bawah untuk masing-masing skala. Untuk Celcius, titik tetap bawahnya ini adalah 0 derajat, gitu ya. Biasanya pada es melebur. Gitu. Terus kemudian titik tetap atasnya adalah 100 derajat, ini biasanya pada air mendidih. Sedangkan untuk skala Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya adalah 80. Kemudian untuk Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32, sedangkan untuk titik tetap atasnya adalah 212, dan Kelvin titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Ketika atas dan bawah dikurangi menghasilkan yang namanya jumlah skala. Jumlah skalanya Celcius ada 100, dari 100 dikurangi 0. Kemudian jumlah skalanya Reaumur ada 80, dari 80 dikurangi 0. Kemudian jumlah skalanya Fahrenheit ada 180, dari 212 dikurangi 32. Kemudian jumlah skalanya Kelvin juga ada 100, dari 373 dikurangi 273. Nah, jumlah skala ini ketika disederhanakan lagi atau dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 20, maka menghasilkan yang namanya perbandingan. Untuk Celcius angka perbandingannya adalah 5, untuk Reaumur angka perbandingannya adalah 4, kemudian untuk Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9, namun jangan melupakan ini karena titik tetap bawahnya bukan pada angka 0 tapi pada angka 32. Kemudian Kelvin angka perbandingannya juga 5, namun ya sama dengan Fahrenheit, ini titik tetap bawahnya bukan pada angka 0 tapi pada angka 273, gitu ya. Nah, rumusnya sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan dari dulu SD begitu ya, tapi tidak apa, saya tampilkan lagi, dan tampilannya ini saya buat dalam bentuk tabel, dimana cara membacanya adalah sebagai berikut. Untuk kotak yang ini adalah ketika mau merubah Celcius menjadi Reaumur, gitu ya. Nah, rumusnya adalah 4/5 dikali Celcius. Kemudian kotaknya sebelahnya ini adalah mau merubah Celcius menjadi Fahrenheit, yaitu 9/5 dikali Celcius ditambah 32. Untuk kotak yang sebelah sini adalah mau merubah Celcius menjadi Kelvin, gitu ya. Caranya adalah Celcius ditambah 273 dan seterusnya. Itu cara membaca tabel rumus konversi suhu.
Agar lebih paham lagi, maka saya berikan contoh soal, gitu ya. Pada suhu berapakah termometer Fahrenheit saat termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius? Soal ini meminta kita untuk merubah dari Celcius menjadi Fahrenheit, gitu ya. Berarti yang diketahui di sini adalah Celcius, yaitu 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah Fahrenheit. Pakai rumus yang ada dalam tabel tadi, yaitu 9/5 dikali Celciusnya ditambah 32. Masukkan saja angkanya, yaitu 9/5 dikali 50 ditambah 32. Yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu, 9/5 dikali 50, ini hasilnya adalah 90, lalu 90 ini ditambah 32, hasilnya 122 Fahrenheit. Namun, ketika tidak mau menghafalkan rumus, boleh pakai yang namanya perbandingan. Yang diketahui adalah C, yang ditanya adalah F. Maka pakailah perbandingan C dan F. Tapi jangan lupa F-nya adalah dikurangi 32 terlebih dahulu. Kenapa? Karena titik tetap bawahnya F bukan pada angka 0, ya, tapi pada angka 32. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, C perbandingannya adalah 5. F perbandingannya adalah 9. Lalu kita kalikan silang. Silang ini berarti antara C dengan 9 dikali, kemudian antara 5 dengan F dikurangi 32 ini juga dikali. Jadinya seperti ini. 9 dikali C sama dengan 5 dikali F min 32. 9 kali C ya berarti 9C, atau C-nya dimasukkan 9 dikali 50. Kemudian kalau yang ini dijabarkan, 5 kali F ya sama dengan F. 5 dikali min 32 berarti min 160, gitu ya. 9 kali 50 adalah 450. Loh, ini dari mana? Angka plus 160-nya ini adalah kepindahan dari ini. Min 160 kalau pindah jadinya plus, gitu ya. Ketika ini dijumlah, hasilnya adalah 610 dan sama dengan 5F. Kalau mau mencari F, angka 5-nya pindah, jadinya bagi. Begitu ya, jadinya bagi. Kenapa harus dibagi? Karena 5 dengan F ini perkalian. Kalau 5-nya mau dipindah, maka jadi pembagian. Kalau yang ini min 160 kok pindahnya jadi plus? Karena min 160 ini adalah yang pengurangan, kemudian kalau pindah jadinya penjumlahan. Gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama. Jadi F-nya sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Bisa dipahami ya? Jadi mau pakai rumus ya boleh, mau pakai perbandingan juga boleh. Kalau mau pakai rumus simple, tapi caratannya harus hafal rumusnya. Kalau perbandingannya, kalau mau pakai perbandingan, caranya memang agak ribet, tapi menghafalkannya cukup mudah. Hanya menghafalkan perbandingannya saja. C5, R4, F-nya 9, tapi jangan lupa dikurangi 32, dan K itu perbandingannya adalah 5, tapi jangan lupa dikurangi 273. Gitu ya. Ini contoh soal yang pertama. Lalu kita menuju contoh soal yang kedua, bukan cara lain tapi contoh lain, gitu ya. Dimana pada soal ini, pada suhu berapakah termometer Fahrenheit dan Celcius menunjukkan angka yang sama? Diketahui apa di sini? Ketika mau merubah Celcius ke Fahrenheit, rumusnya adalah tadi 9/5 dikali C ditambah 32. Gitu ya. Nah, ditanya suhu saat F dan C yang sama. Nah, jawabannya ketika meminta suhu berapa pada saat Fahrenheit dan Celcius menunjukkan angka yang sama, maka kita harus menyamakan antara Celcius dengan Fahrenheit, gitu ya. Nah, Celcius ini sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Ini apa sih? Ini adalah rumusnya F. Ini rumusnya F
ketika mau dirubah dari Celsius. Kenapa dimasukkan rumus ini? Biar variabelnya sama antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, gitu ya. Sebelah kiri pakai C, sebelah kanan juga pakai C, gitu ya. Kalau sudah, nah ini yang sama-sama ada C-nya kita barengkan atau kita gabungkan. Jadinya ketika 9/5 dikali C, kok ini ditambah 32, ini kan operasinya penjumlahan, tandanya plus. Kalau pindah jadinya min, gitu ya. Jadinya C dikurangi 9/5 kali C sama dengan 32-nya, karena tidak kemana-mana maka tetap di situ, gitu ya. Nah, karena C dikurangi 9/5 kali C, ini kita samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya jadinya seperti ini. 1 C, ini kan tidak ada angkanya, kita anggap dengan angka 1. Nah, ketika mau menyamakan penyebut, maka ketika penyebutnya di sini 5, maka angka 1 ini kita buat jadi 5/5. 5 dibagi 5 kan sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ketika 5/5 C dikurangi 9/5 C sama dengan 32, ini dihitung terlebih dahulu. Penyebutnya sama, tinggal pembilangnya yang dikurangi. 5 dikurangi 9 adalah min 4/5 dikali C sama dengan 32. Ketika mencari C, jadinya seperti ini. 32 ini dikali 5 dibagi min 4. Ini kok 5-nya jadi kali? Karena tadinya pembagian, pindah jadi kali, gitu ya. Kemudian min 4 jadinya bagi. Kenapa? Karena min 4 sama C tadinya kalian, gitu ya. Jadinya C sama dengan 32 dikali 5 dibagi min 4. Hasilnya 32 dikali 5 ini adalah 160 dibagi min 4, maka sama dengan min 40, gitu ya. Jadi pada saat suhunya min 40 derajat Fahrenheit itu sama dengan min 40 derajat Celcius, gitu ya. Nah, itu tadi 2 contoh soal yang sudah saya berikan. Lalu ketika masih membahas konversi suhu, bagaimana ketika suhunya tidak diketahui skalanya? Kalau tadi kan ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau rumus yang ini digunakan ketika salah satunya tidak diketahui. Jadi yang satunya pakai skala entah Celcius, entah Reaumur, entah Kelvin, entah Fahrenheit, tapi yang satunya tidak diketahui itu skala apa, maka bisa kita simbolkan dengan huruf, gitu ya. Nah, ini rumusnya X min X min per Y min Y min sama dengan X max min X min per Y max min Y min. Nah, keterangannya ini. X ini adalah suhu termometer X. X min ini adalah titik tetap bawah termometer X. X max adalah titik tetap atas termometer X. Y adalah suhu termometer Y. Y min adalah titik tetap bawah termometer Y. Dan Y max adalah titik tetap atas termometer Y. X dan Y boleh diganti dengan huruf apapun sesuai dengan soal. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, gitu ya. Catatannya di sini, rumus ini dapat digunakan ketika salah satu skala termometernya tidak diketahui. Contoh soalnya ini. Suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada min 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X, gitu ya. Jadi di sini soalnya itu ketika sebuah benda diukur pakai Celcius kok menghasilkan 40 derajat Celcius,
Bagaimana jika diukur dengan termometer X? Lah, X itu termometer apa sih? Reaumur bukan, Fahrenheit bukan, Kelvin juga bukan. Maka tidak bisa pakai perbandingan ataupun rumus yang tadi sudah saya berikan. Karena tidak bisa, maka pakai rumus yang baru saja tadi saya sampaikan. Gitu ya. Dengan catatan harus tahu yang diketahui. X min ini adalah min 10X. Artinya apa? X min ini adalah titik tetap bawahnya termometer X. Kok tahu ini titik ke bawah? Karena di sini ada tulisan S sedang melebur. Begitu ya. Min 10 yang masukkan angkanya min 10. Kemudian ada X max. X max ini adalah titik tetap atas punya X. Kok tahu ini 110 titik tetap atas? Karena ada suhu air mendidih. Itu identik dengan titik tetap atas. Angkanya 110 masukkan. Karena ini derajat X, berarti ini punyanya X. Gitu ya. Lalu C ini adalah suhu benda ketika diukur dengan menggunakan termometer Celcius. Ketika memakai rumus ini harus tahu C min. Artinya titik tetap bawahnya termometer C 0. Ini harus dihafalkan pada materi awal yang sudah saya berikan. Titik tetap bawahnya termometer Celcius adalah 0 dan titik tetap atasnya termometer Celcius adalah 100. Gitu ya. Yang ditanya adalah suhu ketika diukur pada termometer X. Masukkan rumusnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini. Tadi yang saya sampaikan, huruf X dan Y boleh diganti dengan apapun. Ketika X yang ditanyakan, X-nya taruh di atas. Dan C yang diketahui, C-nya taruh di bawah. Masukkan angkanya. X dikurangi, X min-nya adalah min 10. X max-nya 110 dikurangi X min-nya min 10. Kemudian C-nya adalah 40 dikurangi C min-nya adalah 0. Terus kemudian ini C max-nya adalah 100 dikurangi C min-nya adalah 0. Hati-hati, di sini ada min dikurangi min jadinya plus. Ini juga sama, min dikurangi min jadinya plus. Nah, jadinya seperti ini. X plus 10 per 40 sama dengan 110 plus 10 per 100. Lanjut lagi. Kali silang begitu ya. Ini jangan lupa dijumlahkan dulu. 110 ditambah 10 sama dengan 120. Kalau perkalian silang, ini tadi sudah saya ajarkan ya. X plus 10 dikali silang dengan 100. Jadinya seperti ini. Kemudian ini yang tadi sudah dijumlahkan jadi 120 dikalikan 40. Jadinya seperti ini. Begitu ya. Kita cari. Nah, di sini kita jabarkan dulu. X dikali 100 berarti 100X. Ditambah, ini plus. 10 dikali 100 jadinya 1000. Kemudian sama dengan ini 120 dikali 40 sama dengan 4800. Kalau sudah, maka 100X sama dengan 4800. Ini plus 1000-nya pindah, karena plus pindah jadinya min. Itu ya, jadinya 4800 dikurangi 1000. Hasilnya dihitung dulu, maka 100X sama dengan 3800. Mau mencari X bagaimana? Seperti ini, 3800 dibagi 100. Kenapa? Karena 100 sama X kan kali. Kalau 100-nya pindah jadinya bagi, maka hasilnya adalah 38X. Dengan kata lain, ketika sebuah benda diukur pakai Celcius, hasilnya 40 derajat Celcius. Nah, ketika diukur pakai termometer X, hasilnya adalah 38 derajat X. Bisa dipahami ya? Nah, agar lebih paham lagi, coba kerjakan latihan soal ini. Dan untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya.
Nanti soalnya dikerjakan dan akan dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.